Saya dibilang PKI. Pak Jokowi PKI lah. Nah, iya PKI melulu, nih PKI, nih PKI, nih PKI gitu. Ya saya gampang sih jawabnya. Lah kok sampai hari ini nggak ditangkap ya? Lahir saja belum, astagfirullah. Lahir saja belum sudah dipasang. Saya lihat-lihat di gambar, kok ya persis saya gitu loh. Ini yang kadang-kadang, aduh, mau saya tabok orangnya di mana saya cari betul. Politik sarung Ma'ruf Amin, saya bersama dengan calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf, apakah memang Anda juga melihat dan menyadari bahwa alasan utama Anda dipilih mendampingi Pak Jokowi untuk meningkatkan kredibilitas keislaman Pak Jokowi? Kalau soal niat tentu saya tidak tahu ya. Namanya niat itu di sini. Tetapi untuk memutuskan memilih calon wakil presiden, saya kira tidak sesederhana itu kan. Saya bukan yang memutuskan kan bukan hanya Pak Jokowi, bahkan juga partai-partai koalisi. Jadi tentu pertimbangannya banyak sekali aspeknya. Artinya kalau menurut saya pertimbangan cuma hanya sekedar elektabilitas, barangkali itu tidak, bahwa itu bagian daripada pertimbangan mungkin, tapi kalau itu menjadi menurut saya Bagian penting. ya Karena isu-isu soal anti-Islam, kemudian kriminalisasi ulama, PKI dan sebagainya itu isu yang memang kencang sekali bahkan sampai sekarang, dan memang memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapres tujuannya untuk meredam isu-isu itu kan? saya pikir mungkin salah satu, tetapi kan bukan satu-satunya. Dan kalau hanya satu-satunya bisa saja bukan saya, misalnya yang dipilih. Pak Kures misalnya, atau yang lain-lain. Pak Kures bukan politisi. Sedang menonton malam ini, saya tahu, halo Abi, tapi bukan politisi. Artinya bisa saja itu bagian. Tetapi seperti saya katakan, yang memutuskan itu bukan Pak Jokowi sendiri kan. Ada ketua-ketua umum partai. Ada ketua-ketua Ada dua partai. saya undang di sini, nanti akan bergabung, nanti kita tanya mereka. Tentu ini pertimbangannya panjang dan luas. Ya, persisnya tentu saya tidak tahu. Sebab itu bagian daripada mereka ya. Katakanlah itu bukan bagian, bukan satu-satunya, tapi ya tadi Anda katakan itu bagian utama. Faktanya sampai sekarang isu itu masih terus bergulir. Jadi apakah bagian yang tidak utama itu saja masih belum bisa diselesaikan bahkan dengan kehadiran seorang Ma'ruf Amin? Saya kira soal isu itu kalau siapapun yang ditaruh di situ, melawan politik itu kan akan terus menggunakan sisi-sisi yang menurut mereka menguntungkan. Nah, isu ini walaupun itu misalnya hoax, itu mereka gunakan untuk melemahkan lawan, saya kira. Oleh karena itu ada saya atau ada siapapun di situ, isu itu pasti. Ya, cuman bagaimana kita meredam isu itu, meminimalisir isu itu supaya orang menjadi paham. Dan itu sudah bisa teredam, Pak Kiai. Anda melihat sepanjang 4 bulan itu isu-isu itu tidak lagi menjadi perhatian utama, sudah mulai. Ya tentu masih ada ya, tetapi artinya banyak juga yang orang-orang kiai-kiai, ustadz sudah mulai berubah, itu banyak juga. Apa yang biasanya Anda katakan Pak Ma'ruf? Ketika datang atau berkunjung ke pesantren-pesantren, bertemu dengan kiai-kiai atau secara umum, apakah memang itu menjadi pesan utama yang selalu disampaikan? Oh tidak, seperti saya katakan, kita itu kan pada program, pada gagasan, ya itu bagian yang untuk kita menangkal saja. Tapi yang kita jual itu bukan anti isu itu, tetapi program. Tapi bagaimana supaya isu itu tidak mempengaruhi pikiran masyarakat. Karena kemudian bahkan Presiden Jokowi terakhir mengatakan
survei menyebut 6%, 9 juta orang percaya Jokowi PKI. Ya iya, saya kira kalau Pak Jokowi sudah bilang begitu berarti kan ada data. Nah itu yang terus kita harus hilangkan. Ya mungkin tadinya lebih besar lagi kan. Nah sekarang sudah tinggal segitu gitu loh. Nah, jadi saya kira besok akan makin berkurang. Dan itu tidak berdasar karena apa Pak Kiai? Apa yang Anda amati, bukan hanya selama 4 bulan masa kampanye, tapi dari berbagai interaksi Anda dengan Pak Jokowi? Ya tidak benar lah bahwa PKI itu kan tidak. Pak Jokowi kan sudah banyak menjawab bahwa dia bukan PKI. Yang anti-Islam, isu kriminalisasi ulama, tidak membela umat Islam? Kan sudah juga dijelaskan bahwa itu kan bukan soal kriminalisasi, tapi penegakan hukum. Penegakan hukum itu harus diberlakukan kepada siapa saja. Indonesia negara hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum. Peradilan kita juga imparsial. Imparsial itu independen dan tidak berpihak. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada. Makanya Pak Jokowi juga semenjak kalau ada yang tidak merasa puas ya itu proses hukum bisa dilakukan melalui pra peradilan, jadi jalur hukum. Itu soalnya proses hukum saja. Jadi tidak ada kalau dikriminalisasi ulama tentu saya juga kena, Pak Kures juga kena itu kan. Kan tidak. Bahwa isu agama yang kerap masuk ranah politik, itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari? Sebenarnya kalau mau bisa. Tetapi kan ada pihak-pihak yang ingin menggunakan itu. Dan itu yang kita cegah. Pokoknya jangan menggunakan agama di dalam masalah politik, kampanye politik. Tapi gunakanlah program, gagasan. Tetapi karena ada satu pihak yang ingin terus menggunakan itu, isu agama, nah ini yang harus ditangkal. Saya kira. Yang juga ramai dan kemudian akhirnya dikait-kaitkan dengan isu politisasi agama adalah soal pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Yang kemudian tampaknya sempat wacananya akan bebas murni tanpa syarat, kemudian berubah dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat soal isu ini? Sebenarnya jauh sebelum ini, ya, sebelum saya jadi cawapres, saya bertemu Pak Jokowi berdasarkan keinginan banyak pihak. Pak Abu Bakar Ba'asyir itu sudah sepuh, sudah tua, sakit-sakitan. Dan saya bertemu beliau, saya usulkan, apa tidak baik Abu Bakar Ba'asyir itu dibebaskan karena atas dasar kemanusiaan. Beliau merespon sangat bagus, setuju, dan dia akan mencoba cari jalannya untuk bagaimana bisa menggunakan. Waktu itu satu-satunya jalan gerasi. Tapi gerasi itu harus dimintakan dan harus minta maaf atas kesalahannya. Nah, Abu Bakar Ba'asyir tidak mau untuk melakukan itu. Ya, jadi sebenarnya bukan soal elektabilitas, soalnya sebenarnya ada keinginan dari Pak Jokowi atas dasar, malah beliau bilang, beliau tuh sekampung dengan saya di Solo. Dan saya kenal, karena itu ingin. Dan saya akan rawat lah di rumah sakit. Tapi karena beliau tidak mau mengajukan gerasi, maka. Nah sekarang ini mungkin ada lagi kesempatan lain, yaitu menurut aturan hukumnya itu bebas bersyarat. Nah ini yang kemudian dicoba lagi, mau enggak Abu Bakar Ba'asyir menggunakan itu. Ternyata juga tidak mau. Berarti kan Pak Jokowi tidak mungkin melakukan pembebasan tanpa aturan hukum. Jadi beliau tidak mau melanggar hukum, tapi beliau keinginannya untuk membebaskan itu ada, cuman tidak bisa melanggar aturan hukum. Nah, itu. Jadi menurut saya isu-isu bahwa itu politisasi itu saya kira itu tidak tepat. Itu kalau bahasa agamanya tuhmah namanya, tuduhan yang tidak berdasar. Tuduhan yang tidak mendasar. Karena saya sudah mulai dari awal mengusulkan itu. Sudah mengusulkan sudah lama. Baik.
Setelah ini kita akan lanjutkan karena seperti tadi saya sebutkan sudah hadir juga 2 ketua umum partai politik dan sudah ada Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan dan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid. Kita akan bicara soal rekam jejak Kiai Haji Ma'ruf Amin dikaitkan dengan isu-isu HAM. Betulkah ada jejak intoleransi di sana? Kita bahas sesaat lagi.